Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Manggisinan. Saya dari kelas TI Duduki dengan NIM 22416226201280. Di sini saya akan mempresentasikan materi ringkasan pertemuan 2, 4, dan 7 pada proses manufaktur. Yang pertama ada dasar-dasar pengecoran logam. Pengecoran logam yaitu proses manufaktur yang dilakukan dengan cara mencairkan logam, kemudian menuangkannya ke dalam cetakan yang memiliki bentuk tertentu. Setelah logam cair, membeku dan mendingin, hasil coran dikeluarkan dari cetakan dan dapat dilakukan proses finishing agar diperoleh produk sesuai kebutuhan. Proses ini banyak digunakan dalam industri karena mampu menghasilkan bentuk yang rumit dengan biaya produksi yang relatif efisien. Prinsip-prinsip dasar pengecoran logam. Prinsip utama pengecoran dasar logam adalah perubahan fase dari logam padat menjadi cair melalui proses pemanasan, kemudian kembali menjadi padat setelah dituangkan ke dalam cetakan. Dalam proses ini diperlukan pengaturan suhu, jenis cetakan, serta waktu pendinginan agar hasil coran memiliki kualitas yang baik dan minim cacat. Di sini ada tahapan pengecoran logam, yaitu yang pertama pembuatan pola, kedua pembuatan cetakan, ketiga peleburan logam, keempat penuangan logam cair, kelima pendinginan dan pembekuan, keenam pembongkaran cetakan, ketujuh finishing. Di sini ada gambar-gambar proses pengecoran logam. Dalam gambar ini kita dapat melihat jenis-jenis pengecoran logam dengan baik. Lalu ada material yang digunakan, yaitu ada besi cor, baja cor, aluminium, tembaga, kuningan, dan perunggu. Di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan pengecoran logam. Lalu ada cacat pada hasil pengecoran logam. Dalam proses pengecoran logam, hasil tidak selalu baik. Ada kalanya hasil menjadi porositas terdapat dalam gambar, retak, penyusutan, misrun, dan inklusi pasir atau berupa banyak kotoran. Lalu materi berikut ada material plastik dan prosesnya. Plastik adalah material polimer yang terbentuk dari rantai panjang molekul berbahan dasar senyawa organik. Umumnya berasal dari minyak bumi atau gas alam. Plastik memiliki sifat ringan, mudah dibentuk, tahan korosi, dan memiliki biaya produksi yang relatif murah, sehingga banyak digunakan dalam berbagai bidang industri seperti otomotif, elektronik, kemasan, kesehatan, dan rumah tangga. Material plastik dapat dibentuk melalui proses pemanasan dan pencetakan sesuai kebutuhan produk, karena sifatnya yang fleksibel dan mudah diproses. Plastik menjadi salah satu material paling penting dalam dunia manufaktur modern. Beberapa karakteristik utama material plastik antara lain yaitu memiliki berat yang ringan, tahan terhadap korosi dan bahan kimia, bersifat isolator listrik dan panas, mudah dibentuk dalam berbagai model, harga produksi relatif ekonomis, memiliki tingkat kekuatan tertentu tergantung jenisnya, dan dapat didaur ulang pada beberapa jenis plastik. Jenis-jenis material plastik yaitu yang pertama ada termoplastik. Termoplastik merupakan jenis plastik yang dapat melunak ketika dipanaskan dan mengeras kembali saat didinginkan. Plastik ini dapat dibentuk berulang kali dengan contoh yaitu ada polietilen, polipropilen, polyvinyl chloride, polistiren. Kelebihannya yaitu mudah didaur ulang, mudah diproses, dan biaya produksi rendah. Lalu ada termoset. Termoset merupakan plastik yang setelah dipanaskan
dan dibentuk akan mengeras permanen dan tidak dapat dilelehkan kembali. Contohnya ada bakelit, melamin, epoksi, dan polyester resin. Kelebihannya yaitu tahan panas tinggi, kuat dan keras, dan stabil terhadap bahan kimia. Adapun sifat-sifat material plastik yaitu yang pertama memiliki sifat mekanik meliputi kekuatan tarik, kekerasan, elastisitas, dan ketahanan benturan. Lalu ada sifat thermal yaitu menunjukkan kemampuan plastik terhadap suhu panas dan dingin. Yang ketiga ada sifat kimia menunjukkan ketahanan terhadap zat kimia, asam, dan pelarut. Lalu ada sifat listrik yang itu sebagian besar plastik bersifat isolator listrik yang baik. Proses pengolahan plastik yaitu yang pertama ada injection molding. Injection molding adalah proses pembentukan plastik dengan cara melelehkan butiran plastik, kemudian menyuntikkannya ke dalam cetakan menggunakan tekanan tinggi. Adapun tahapannya yaitu pertama, plastik dipanaskan hingga meleleh. Kedua, plastik cair disuntikkan ke cetakan. Ketiga, pendinginan dilakukan. Keempat, produk dikeluarkan dari cetakan. Kelebihan dari injection molding yaitu produksinya menjadi cepat, presisi tinggi, dan cocok untuk produksi massal. Contoh produk yaitu ada botol plastik, mainan, dan komponen otomotif. Lalu ada extraction. Extraction adalah proses pembentukan plastik dengan mendorong plastik cair melalui cetakan berbentuk lubang tertentu sehingga menghasilkan bentuk panjang kontinu. Contoh produk yaitu pipa plastik, selang, dan kabel. Kelebihannya yaitu produksi kontinu dan efisien untuk bentuk jangka panjang. Lalu ada pengolahan berikut blow molding, yaitu blow molding merupakan proses yang digunakan untuk membuat produk plastik berongga dengan cara meniup plastik cair di dalam cetakan. Contohnya yaitu botol minuman, jerigen, dan tangki plastik. Lalu ada compression molding. Compression molding dilakukan dengan menempatkan material plastik pada cetakan panas, kemudian ditekan hingga mengikuti bentuk cetakan. Biasanya digunakan untuk plastik termoset, komponen listrik, dan gagang alat. Lalu ada thermomorphing. Thermomorphing adalah proses pemanasan lembaran plastik hingga lunak, kemudian dibentuk menggunakan vakum atau tekanan. Lalu di sini terdapat gambar proses material plastik. Lalu materi berikut yaitu ada proses sheet metal. Sheet metal adalah material logam berbentuk lembaran tipis yang diproses untuk menghasilkan berbagai komponen atau produk industri. Ketebalan sheet metal umumnya berkisar antara 0,4 mm hingga 6 mm tergantung kebutuhan penggunaannya. Material ini banyak digunakan dalam industri otomotif, elektronik, konstruksi, peralatan rumah tangga, hingga manufaktur pesawat karena mudah dibentuk, ringan, dan memiliki kekuatan yang baik. Proses sheet metal merupakan serangkaian proses manufaktur yang dilakukan untuk memotong, membentuk, dan menyambung lembaran logam menjadi produk tertentu menggunakan mesin dan alat khusus. Adapun karakteristik sheet metal yaitu memiliki bentuk lembaran tipis, mudah dibentuk dan dipotong, memiliki kekuatan dan kekakuan yang baik, dapat diproduksi dalam jumlah besar, permukaan relatif rata dan halus, mudah disambung melalui pengelasan atau riveting. Material sheet metal pada umumnya yaitu yang pertama ada baja karbon, kedua stainless steel, ketiga aluminium, keempat tembaga, kelima kuningan. Berikut merupakan gambar proses dari sheet metal. Sekian dari saya, terima kasih.